Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Rismawati Janwantari SPD. Saya guru IPS di SMP Negeri 1 Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja? Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah ya. Meskipun dalam cuaca yang hujan, dingin. Baik. Di sini sebelum belajar dimulai, coba kalian berdoa terlebih dahulu. Yang boleh memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, siap? Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati masing-masing berdoa. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini tanggal 5 Oktober 2022 di pembelajaran IPS? Ada yang tidak hadir di kelas 8 Bu? Hadir semua? Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Kemudian, nah sekarang mari kita masuk ke dalam pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai mobilitas sosial? Apa yang kalian masih ingat dari mobilitas sosial itu? Jika mobilitas di atas, kemudian ada yang ke bawah, ada yang tetap. Kemudian ketika kita sudah mengetahui dan masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu, kemudian kita kaitkan nih dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Ada keterkaitannya? Ada, karena mobilitas itu adalah suatu perpindahan. Adapun dari pluralitas ini membahas mengenai adanya perbedaan. Siap. Pembelajaran untuk kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu dari kompetensi dasarnya. Yang pertama mengenai menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian di sini yang keduanya itu adalah menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Adapun di sini ada tujuan yang akan kita capai, yang ingin dicapai pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu kalian harus mampu menjelaskan pengertian pluralitas itu secara benar, ya. Kemudian yang keduanya, kalian harus mampu menganalisis pluralitas agama di Indonesia sebagai aktivitas interaksi sosial itu dengan benar pula. Kemudian yang ketiga, di sini kalian harus mampu menganalisis bentuk pluralitas budaya sebagai akibat interaksi sosial dengan benar. Itu sebagai tujuan dari pemahaman dan pengetahuan kalian. Dilanjutkan, di sini ada keterangan
sebuah karya ya tentang analisis pluralitas masyarakat Indonesia dengan tepat. Kemudian selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan jelas nanti ya. Makanya di sini nanti akan ada proses diskusi ya. Makanya selama proses pembelajaran berlangsung akan ada penilaian kalian ya, di mana penilaian kalian itu tidak hanya terpacu kepada pengetahuan saja, tidak pada keterampilan saja, tetapi pada sikap sosial dan spiritual kalian. Baik, makanya selama pembelajaran kita, kalian itu diharapkan memiliki sikap toleransi, kemudian adanya kerjasama ini dalam kegiatan diskusi ya, kemudian adanya sikap peduli dan tanggung jawab. Baik, penilaian sudah. Di sini kita lihat ya, Ibu ada sebuah motivasi ya yang harus kalian camkan dan berkaitan dengan materi kita kali ini. Di mana kata motivasi ini bisa kalian bacakan di sini. Bukan urusan kita membuat selisih bumi menjadi seragam. Tugas kita adalah hidup nyaman, bahagia dengan banyak perbedaan. Coba dari kata motivasi ini, bila kita kaitkan dengan materi pluralitas dan manfaat kita sehari-hari, apa yang dapat kalian ambil? Manfaatnya dari kata motivasi ini yang berkaitan dengan materi pluralitas. Di situ ada kata apa, Cina? Perbedaan itu jangan dijadikan sebagai hambatan, akan tetapi harus semakin menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya sebuah gambar. Perhatikan secara seksama. Perhatikan gambar dan video di bawah ini. Menurut pendapat kalian, apa arti dari gambar ini? Perbedaan agama. Emang perbedaan agama yang kalian dapat utarakan di sini apa? Dari gambar ini yang dapat kalian ambil? Bertoleransi, menghormati, menghargai perbedaan kepercayaan masing-masing. kepercayaannya masing-masing. Ada lagi? Mengenai apa ini ternyata? Perbedaan agama. Ternyata kenapa ya? Di Indonesia. Di Indonesia, betul. Ini adalah gambar mengenai perbedaan agama. Ini adalah hanya salah satu contoh saja. Baik, ada pertanyaan dulu dari kalian mengenai gambar ini. Ada tidak? Tidak paham. Ternyata gambar tersebut adalah merupakan pluralitas atau perbedaan agama yang ada di Indonesia. Baik, kita nonton sekarang. Coba kalian amati ya di sini. Perhatikan. Perhatikan di sini ada sebuah video
terpuji pemersatu bangsa Indonesia. Keanekaragaman adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Beragama adalah kita, daya Sang Maha Kuasa. Jaga keberagaman untuk Indonesia. Suku ras kita berbeda, perlu kita disatukan oleh tanah air Indonesia. Keberagaman tidak boleh membuat kita lemah. Keberagaman adalah kekuatan kita. Batik merupakan seni budaya negara Indonesia. Jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya negara Indonesia. Berbeda agama, bahasa dan budaya, namun kita tetap satu Pancasila, satu Indonesia. Keragaman Indonesia bukanlah hambatan bagi kita untuk tetap bersatu. Walaupun kita yang berbeda-beda, kita yang memang tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Indonesia lahir dari keberagaman. Mari rawat keberagaman, menjaga Indonesia. Kita memang berbeda, kita memang beragam, tapi kita lahir di tanah yang sama. Bukan untuk saling mencaci, tapi untuk saling menghargai. Keberagaman bukan hambatan untuk berbagi kebahagiaan. Karena kita Indonesia. Nah, setelah kalian mengamati video barusan, coba. Nah, di sini menceritakan apa ya video itu? Ada yang bisa menjawab setelah kalian tadi mengamati gambar, mengamati video, apa? Menceritakan apa ya video tersebut? Jom. Tadi ada apa saja? Adanya perbedaan agama, betul Pak nih? Ada lagi? Pluralitas yang ada di negara Indonesia. Pluralitas yang ada di negara Indonesia. Ada lagi yang bisa mengungkapkan? Perbedaan budaya. Perbedaan budaya. Nah, setelah kita mengetahui menceritakan video tersebut, siapa yang ingin bertanya dan penasaran tentang video dan gambar yang telah kita bahas tadi? Kenapa Jipa? Apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya? Akulturasi budaya. Ada yang bisa menjawab tidak? Akulturasi budaya itu apa? Ada pertanyaan yang tadi dari kita. Halo? Akulturasi budaya itu adanya perpaduan budaya. Artinya akulturasi adanya pencampuran dua kebudayaan. Paham? Makanya di sini di kita dikenal adanya berbagai budaya bangsa ya. Nah, kemudian di sini sekarang coba perhatikan. Setelah kalian menceritakan dari video tersebut, di sini memang tadi betul ya, hebat. Ternyata video itu memang video mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Ibu punya satu pertanyaan lagi buat kalian. Tapi apa kalian lihat pluralitas apa saja yang ada dalam masyarakat Indonesia? Selain tadi yang kita jelaskan ada pluralitas agama, ada pluralitas budaya, ada apa lagi? Pluralitas apa? Bahasanya, kemudian rasnya, apalagi suku bangsanya, kemudian apa lagi? Pekerjaannya. Baik, di sini. Kemudian ibu minta kalian untuk berkelompok. Minggu lalu kita sudah berkelompok, sudah dibentuk kelompok. Kelompok yang pertama itu siapa saja? Waktu itu teh? Sebelum memasukkan kelompok, ibu akan menjelaskan dulu ya sebentar di sini tentang materi pluralitas. Pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian di sini pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural yang berarti jamak. Dengan kata lain, pengertian pluralitas itu adalah kemajemukan. Makanya di sini ada pluralitas, kemudian arti lain atau kata lain dari pluralitas itu adalah multikultural. Artinya multikultural itu adalah berapa cara multi? Banyak. Kemudian kultural itu adalah budaya. Maka dengan garis besar pengertian dari multikultural ini adalah banyak kebudayaan ya, banyak kebudayaan masyarakat
yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Kemudian kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama itu ada macam-macam pluralitas. Macam pluralitas yang pertama itu adalah pluralitas apa tadi? Yang pertama pluralitas agama, di mana pluralitas agama ini berarti adanya perbedaan-perbedaan agama yang ada di Indonesia. Yang kalian ketahui dan yang kalian paham, pluralitas agama yang ada di Indonesia itu ada berapa agama? 6. Baik, kita bahas. Lihat di sini. Yang pertama, pluralitas agama itu ada Islam. Yang kedua ada Katolik. Kemudian yang ketiga ada Protestan. Yang keempat ada Hindu. Dan yang kelima ada Buddha. Nah, dan yang terakhir dan yang paling bungsu ini adalah agama Konghucu ini. Emang aman ya? Nah, agama yang ada di Indonesia ini, Ibu yakin tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya agama-agama tersebut ke Indonesia. Itu sudah kalian pelajari kan di kelas 7. Ada yang kalian kurang paham tidak? Tidak. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalian silahkan untuk duduk berkelompok karena minggu yang lalu kita sudah membentuk kelas 8B ini ya. Terdiri dari berapa kelompok? 4 kelompok ya. Yang pertama untuk kelompok 1 itu terdiri dari Yolanda, Sinta, Najwa, Salma ya. Kemudian kelompok keduanya itu ada Lestiani, ada Astia, ada Rijal dan ada Yajid. Selanjutnya untuk kelompok 3-nya itu ada Ehan, ada Ajil, kemudian ada Dina, ada Bayang dan ada Dian. Kemudian untuk kelompok ke-4 kalian itu ada Jipa, ada Pani dan ada Dian dan ada Lulpa. Silakan di sini kalian menduduki bangku yang sudah disediakan di belakang untuk kalian berdiskusi. Nanti Ibu bagikan LKPD. Silakan kalian duduk untuk berkelompok di belakang. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 di tengah dan 3 kelompok terakhir adalah kembali duduk. Kalau yang tidak kebagian bangkunya boleh kalian ambil ya. Silakan. Sudah? Sudah duduk berkelompok? Sudah. Alhamdulillah, silakan. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD yang harus kalian kerjakan dan didiskusikan. Kemudian nanti di situ ada wacana. Kemudian kalian petunjuknya di sini kalian baca dan simak pertanyaannya dengan teliti. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian presentasikan nanti hasil diskusinya. Di sini kalian harus membuat laporannya. Kemudian sebelum mempresentasikan itu kalian buat laporannya. Paham? Baik, silakan kalian kerjakan ya. Untuk kelompok yang pertama, mangga silakan kerjakan. Ibu kasih kalian mengerjakan itu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Baca dulu bacaannya, lanjutkan kalian untuk mengerjakan. Silakan mulai diskusinya selama 20 menit. Ya. Silakan diskusi. Aktif karena pada saat diskusi kalian penilaian pun Ibu lakukan ya. Baik, silakan. Yang aktif di dalam kelompok kalian. Ketika kalian ada yang tidak paham, silakan boleh kalian menanyakan kepada Ibu. Kelompok 1 sudah dibacanya. Silakan.
Untuk diskusi, silakan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Boleh kalian perwakilan kelompok satu orang ke depan, ya. Silakan. Kita mulai dari kelompok yang pertama, silakan. Di depan, silakan. Perwakilan di depan. Boleh apabila perhatikan yang lain. Boleh kalian ketika ada yang mau menanggapi dari jawaban ini, boleh ya. Silakan. Kelompok satu silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Gustiani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai pertanyaan pada konflik dalam wacana 1 adalah konflik antara agama yang terjadi karena adanya perbedaan keyakinan yang tidak bisa diatasi dengan saling menghormati. Untuk pertanyaan kedua, menurut kelompok kami, cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda adalah dengan selalu memegang teguh prinsip perbedaan, jangan dijadikan sebagai hal menjadi tabu, akan tetapi perbedaan itu harus kita jadikan sebagai keistimewaan. Untuk nomor 3, contoh pluralitas agama adalah terdapat adanya perbedaan agama atau kepercayaan di lingkungan tempat tinggal sehingga muncul masyarakat yang toleransi terhadap perbedaan. Contoh budaya dalam lingkungan sekitar yaitu adanya kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Untuk pertanyaan nomor 4, jawaban dari kelompok kami yaitu sikap yang harus kita lestarikan oleh anak zaman sekarang yang berkaitan dengan keragaman budaya yaitu dengan tetap memelihara dan melestarikan budaya sebagai bangsa kepribadian itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus dari kelompok 1. Bagus ya untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, ada pertanyaan? Tidak untuk kelompok 1? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan presentasi. Kita lanjutkan presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju perwakilannya untuk mempresentasikan. Silakan. Kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiani, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama, analisis penyebab konflik yang terjadi pada wacana 1. Penyebab konflik agama biasa terjadi karena tidak adanya rasa saling hormat dan mengerti di antara para pemeluk agama di Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 2, menurut kelompok kami, cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda agar tetap terjaga semuanya Bhinneka Tunggal Ika adalah perbedaan yang ada harus dijadikan pemersatu. Untuk pertanyaan nomor 3, contoh pluralitas agama dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Contoh pluralitas agama yang terdapat di lingkungan sekitar yaitu tidak memaksa kehendak orang lain untuk memeluk atau membina suatu agama. Contoh pluralitas budaya adalah pakaian adat, rumah adat, bahasa, tradisi, dan alat musik. Pertanyaan nomor 4, analisis sikap dan adat yang apa saja yang harus dikembangkan agar budaya bangsa tetap dilestarikan oleh anak-anak zaman sekarang. Menurut kelompok kami, sikap yang harus dikembangkan agar budaya bangsa tetap dilestarikan yaitu dengan menjadikan budaya sebagai identitas. Dengan begitu kami tidak akan mendapat pengaruh terhadap budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ada pertanyaan tidak? Ada yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2 tidak? Tidak. Sudah paham. Silakan kalian. Kita lanjutkan untuk kelompok 3 perwakilannya. Adapun nanti siapa tahu ada yang mau menambahkan, ada yang mau menanggapi, silakan ya. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan Panji dari kelas 8B yang beranggotakan Ajril Gina Maya Mariani. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami, yakni pertanyaan nomor 1. Analisislah penyebab konflik yang terjadi pada wacana 1. Konflik yang terjadi dalam wacana 1 yaitu masih adanya perbedaan keyakinan di antara golongan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam contoh konflik di Lampung Selatan. Pertanyaan nomor 2. Dilihat dari wacana 1, menurut pendapat kalian bagaimana cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Menurut pendapat kelompok kami, menjalin kerukunan umat beragama agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu harus memupuk rasa menghargai dan menghormati mereka yang berbeda keyakinan. Pertanyaan nomor 3, berikan contoh pluralitas agama dan budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Contoh pluralitas agama yang terjadi di masyarakat: 1. Menimbulkan saling hormat, menghormati hak dan kewajiban masing-masing agama. Contoh pluralitas budaya, adanya upaya adat dalam acara pernikahan. Upacara adat pernikahan. Pertanyaan nomor 4. Setelah kita mengetahui keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia, silahkan kalian analisis sikap apa saja yang harus dikembangkan agar budaya bangsa tetap dilestarikan oleh anak-anak zaman sekarang. Sikap yang mampu dikembangkan agar budaya bangsa tetap dilestarikan oleh anak-anak zaman sekarang yaitu dengan cara memperhatikan dan mempelajari budaya daerah dan tidak terpengaruh oleh budaya luar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang perlu ditambahkan, silakan. Silakan. Ada yang mau menanggapi, ada yang menambahkan, tidak, ada yang mau bertanya juga boleh. Silakan, kenapa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi jawaban dari kelompok 3. Baik, silakan. Menurut kelompok kami, soal nomor 1, konflik yang terjadi pada wacana 1 menggambarkan mengenai konflik yang berkaitan dengan keberagaman agama. Konflik tersebut sering terjadi di masyarakat karena adanya kesalahpahaman yang bila tidak diatasi akan menimbulkan konflik yang semakin luas. Soal nomor 2, menurut pendapat kelompok kami, dengan pernyataan tersebut perbedaan agama yang beragam jangan dijadikan sebagai hal yang dapat menjadikan perpecahan. Akan tetapi perbedaan tersebut harus mampu menjadikan atau menimbulkan rasa saling memahami satu sama lain. Nomor 3, contoh adanya perbedaan agama di lingkungan masyarakat tercermin adanya rasa saling membantu dalam pendidikan atau pembangunan secara. Contoh adanya perbedaan budaya ketika ada kegiatan resmi mereka memakai pakaian adat yang berbeda. Soal nomor 4, setelah kita mengetahui keragaman agama dan budaya di Indonesia, sikap yang hendak kita juga sebagai anak-anak zaman sekarang adalah mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan agama dan rasa memiliki dengan sesama. Terima kasih. Terima kasih untuk, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Alhamdulillah. Silakan. Jadi tadi tanggapannya ada persamaan ya, ada persamaan mengenai jawaban-jawaban. Terima kasih.
Udah selesai jawaban kita hari ini. Ternyata silakan kalian bisa duduk kembali ke bangkunya masing-masing, tidak berkelompok. Kita nanti kasih kesimpulan ya. Baik, setelah kita selesai presentasi dari setiap kelompok. Setelah ini, mari kita ada evaluasi nih. Ada evaluasi sebagai bentuk dari. Nah, saatnya kita kuis. Itu adalah sebagai bentuk evaluasi. Jadi ini adalah sebagai sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita. Baik, yang bisa ini sebagai bentuk evaluasi ya. Saatnya kita kuis di sini. Nah, ada 2 pertanyaan. Perhatikan secara seksama, ya. Siapa aku? Ya, belum pertanyaannya. Sebentar ya. Yang pertama untuk pertanyaan yang bisa boleh acungkan tangan ya. Aku adalah salah satu agama yang mayoritas penganutnya terbesar di Indonesia. Agama ini berpegang pedoman pada kitab suci Al-Quran. Siapakah aku? Ya, silakan Rehan. Islam. Kenapa mengatakan bahwa Islam itu merupakan mayoritas terbesar? Karena Islam adalah agama pertama yang datang ke Indonesia dan Islam menganut kitab suci Al-Quran. ya, selesai jawabannya? Ada tambahan? Jawabannya betul tidak? Kita lihat apakah betul jawabannya. Iya, ternyata benar jawabannya adalah Islam. Kita kasih aplaus buat Rehan. Nilai plus buat Rehan. Kita ada pertanyaan kedua. Siap-siap. Pertanyaan kedua. Di sini ada aku adalah baju tradisional berasal dari Provinsi Jawa Barat. Aku sering digunakan pada acara-acara formal. Siapakah aku? Lestiani apa? Baju kebaya. Betul baju kebaya? Kenapa dikatakan baju kebaya? Karena kita lihat. Betul tidak jawabannya? Iya benar. Ternyata jawabannya itu adalah kebaya. Good ya. Bagus ya jawabannya. Kita kasih aplaus. Nah, sebelum masuk ke dalam kesimpulan, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Nah, kalau tidak ada, silakan Ibu minta LKPD dan laporan hasil diskusi yang sudah kalian buat. Silakan kalian kumpulkan kepada Ibu untuk dinilai ya. Silakan, perwakilan. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Baik. Baik, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, kita kasih kesimpulan dulu nih. Kita kasih kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dan dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita kali ini mengenai pluralitas. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tidak? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Cuk, silakan. Jipa, silakan Ji. Apa yang dapat disimpulkan? Saya dapat menyimpulkan dari mengetahui tentang pluralitas atau perbedaan pluralitas agama, budaya. Oke, terima kasih Jipa atas kesimpulannya. Betul, ternyata yang dapat kita ambil, yang dapat kita simpulkan pada hari ini yaitu mengenai pluralitas, di mana pluralitas itu adalah keberagaman, kemajemukan, perbedaan ya yang ada di dalam masyarakat Indonesia, baik itu perbedaan agama, baik itu perbedaan budaya. Baik, kemudian nah untuk minggu depan Ibu informasikan materi
dahulu ya mengenai pluralitas tersebut, boleh dari buku paket yang kalian punya, kemudian boleh kalian searching dalam gadget kalian ya, sehingga nanti kita pas masuk kita sudah ada bentuknya. Kemudian, nah sebelum diakhiri ya, kita refleksi dulu nih. Kita refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Seru. Menyenangkan. Hambatan apa yang dapat kalian ambil? Ada hambatan dalam pembelajaran? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kalian paham tidak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Ibu minta sebelum mengakhiri KM ya, silakan pimpin doa ya. Silakan. Iya, pimpin doa akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan, nah terima kasih. Selamat belajar, semangat menggapai cita-cita. Terima kasih.